Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, bila sepuh sekalian, khususnya kepada segenap guru kami dari SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Rasanya kami seperti pulang ke rumah sendiri. Kurang lebih 3 tahun kami menimba ilmu di sini. Kemudian yang kami hormati pula kepada segenap pengurus Parapi serta adik-adikku sekalian, pemuda-pemudi Islam, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Walaupun yang ngaji ini banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Jadi pesimis teman. Ukuran kebenaran itu dilihat dari aspek kualitas, bukan kuantitas. Buktinya firman Allah di surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau seandainya kalian mengikuti kebanyakan orang sholat melu orang sholat, orang ngaji melu orang ngaji, yudilluka an sabilillah, mereka akan menjauhkanmu dari jalan Allah. Sehingga kalau kita diberi 2 pilihan, milih teman sedikit tapi masuk surga, atau teman banyak tapi masuk neraka, milih teman banyak masuk surga. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik sedikit tapi masuk surga. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Judul kajian kita pada pagi hari ini apa? Judulnya apa? Menggempakan langit. Selama ini kita hanya tahu ya gempa bumi saja. Ternyata ada juga di sana yang namanya gempa langit.
Maksudnya kira-kira apa? Berarti langitnya hancur gitu. Coba siapa yang tahu angkat tangan. Ini tawadu, apa emang nggak bisa? Tawadu ya. Jadi menggempakan langit yang kita maksud adalah bagaimana caranya agar setiap penghuni langit niku siapa saja? Allah, terus para malaikat, pembalap ada apa enggak? Pembalap enggak ada. Pemerintahan ada atau enggak? Enggak ada. Jadi hanya Allah dan siapa? Para malaikat. Apakah itu saja? Makhluk Allah yang ada di langit apa saja contohnya? Yang bisa terbang? Burung dan yang lain sebagainya. Jadi menggempakan langit adalah menjadikan setiap penghuni langit kenal kepada kita. Apa? Kenal kepada kita. Menjadikan setiap penghuni langit selalu merahmati kita. Maka harus ada cara-cara yang ditempuh. Kami telah menyusun ada 6 cara. Berapa cara? 6 cara. Semoga bisa tersampaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas cara-caranya, marilah kita bersama-sama mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Bukhari dan Muslim. Dari siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Kita akan belajar bagaimana kalau Allah sudah cinta kepada hambanya. Kira-kira pertama kali Allah akan melakukan apa? Adik-adik pernah merasakan jatuh cinta? Pernah atau sering? Jujur banget. Biasanya apa yang dilakukan setelah itu? Curhat. Curhat kepada siapa? Orang tua. Padahal cinta tersebut adalah cinta yang haram kalau sesama lawan jenis. Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Allah Ta'ala idha ahabba abdan da'a Jibril. Allah kalau sudah cinta kepada seseorang, yang pertama kali Allah lakukan adalah memanggil Jibril. Manggil siapa? Jibril. Faqala inni uhibbu 'abdan fa'ahbibhu. Wahai Jibril, aku mencintai orang ini. Namanya disebut. Contoh, aku mencintai Bejo. Namanya disebut. Ya.
Aku mencintai, ini nggak ada yang namanya bejo ya. Waduh. Aku mencintai Paijem, misalkan. Namanya akan disebut. Maka Jibril diperintahkan oleh Allah juga untuk mencintai orang ini. Kemudian summa yunadi fis sama. Kemudian Jibril membuat pengumuman di langit. Ya ahlas sama innallaha yuhibbu 'abdan fa'ahibbuhu. Wahai penghuni langit, Allah telah mencintai orang ini, maka kalian cintailah orang ini. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka semua penghuni langit cinta kepada siapa? Orang tersebut. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian Allah menjadikan manusia juga cinta kepadanya. Inilah pentingnya kita menjadi terkenal di mana? Di langit. Jika kita terkenal di langit, maka seluruh penghuni bumi juga akan menyayangi kita. Akan apa? Menyayangi kita. Cara yang pertama. Adalah berbuat baik kepada ibu kita. Apa? Berbuat baik kepada ibu kita. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh seorang tabi'in yang bernama Uwais ibn Amir Al-Qarni. Siapa namanya? Uwais ibn Amir Al-Qarni. Antum kenal Uwais atau tidak? Coba angkat tangan yang baru dengar nama Uwais Al-Qarni. Oh, udah dengar semua ya. Rasulullah SAW pernah menginformasikan kepada kita dalam sebuah hadis dari Imam Muslim. Inna khairat tabi'ina rajulun. Sesungguhnya tabi'in yang paling terbaik. Tabi'in itu apa? Orang yang lahir setelah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuqalu lahu Uwais wa lahu walidah. Dia namanya Uwais dan dia punya ibu. Jadi Rasul menjelaskan kepada kita tabi'in yang paling terbaik namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Kalau sahabat yang paling baik namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan Uwais sehingga menjadi tabi'in yang terbaik? Apa yang dia lakukan? Dua hal. Berapa hal? Dua. Yang pertama, beliau rela tidak bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk merawat ibunya sendiri. Jadi Uwais itu hidup sezaman dengan Nabi. Nabi di Mekah, Uwais di mana? Di Indonesia? Bukan, di Yaman. Saking cintanya kepada ibunya, Uwais rela tidak bertemu dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Alasan yang kedua, beliau rela menggendong ibunya. Apa yang dia lakukan? Gendong ibunya. Dari mana? Dari rumah ke pasar? Bukan. Tapi dari Yaman berangkat haji kemana? Mekah. Kira-kira berapa kilometer itu? Ribuan kilometer. Coba di sini ada nggak yang pernah gendong ibunya? Cung, angkat tangan. Gendong ibunya. Ada? Nyungsem. Kenapa kita tidak mau gendong ibu kita? Berat? Gendong ibu. Ini salah satu kebaktian yang bisa kita lakukan. Yang telah dicontohkan oleh siapa? Uwais Al-Qarni. Namun sayang, pemuda di zaman ini jangankan gendong, ketika dia membawa ibunya ambil rapot, banyak yang malu. Benar atau tidak? Ada sebagian seperti itu. Lagi kumpul, tiba-tiba ibu kita datang, pakaiannya sederhana. Ada yang malu. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Ini adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Contoh yang lain, ada seorang ulama yang bernama Haywah bintu Shuraih. Siapa namanya? Haywah bintu Shuraih. Kira-kira laki-laki atau perempuan? Bintu perempuan. Ketika beliau sedang ngajar di mana? Ya, di pondok, di masjid. Tiba-tiba ibunya masuk, berkata, Haywah. Namanya siapa? Haywah. Ini bisa kita pakai untuk nama anak perempuan kita. Haywah. Apa namanya? Haywah. Ibunya mengatakan Haywah. Dalam bahasa kita, kayak ayamnya diempani disit. Disuruh apa? Ngempani ayam. Lagi ngajar, suruh apa? Ngempani ayam. Kira-kira mau atau tidak? Haywah? Mau. Dia pergi langsung ngempani ayam. Dan kalau seandainya ibu saya datang hari ini suruh ngempani ayam, kami tinggalkan majelis ini. Karena ibu nomor satu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran surah Maryam, surat apa? Maryam.
ayat 32 Allah memberikan jaminan wa barram biwalidati, orang yang berbuat baik kepada ibunya, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, hidupnya nggak akan syaqiyya. Syaqiyya itu apa? Sengsara. Hidupnya tidak akan sengsara bagi orang-orang yang suka merawat ibunya. Maka kebaktian harus kita utamakan. Contohnya dengan apa saja? Dengan perkataan. Berkata kepada orang tua pakai nada tinggi atau nada rendah? Rendah. Pakai bahasa kromo atau ngapa? Temenan. Namun nyatanya banyak yang ngapa. Selain perkataan, yang kedua perbuatan. Ya, contohnya banyak sekali. Ketika ketemu orang tua senyum. Ketika ketemu orang tua sungkeman, salam, dan yang lain sebagainya. Ini cara yang pertama. Jika ingin menggempakan langit adalah berbuat baik kepada sinten? Ibu. Berarti bapak tidak? Ya bapak juga. Ya, tapi yang paling utama sinten? Ibu kita. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menyayangi penduduk bumi. Caranya apa? Menyayangi penduduk bumi. Dalam sebuah hadis dari Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, ar-rahimun, orang-orang yang suka menyayangi, yarhamuhumur rahman, maka dia akan disayangi ar-rahman. Ar-rahman itu siapa? Ar-rahman itu siapa? Allah. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di muka bumi ini. Contohnya apa? Penduduk bumi, contohnya siapa saja? Manusia, terus hewan, terus tumbuhan, terus apa lagi? Apa lagi? Benda-benda mati. Punya motor disayang, punya HP dijaga, bukan disayang mainannya 12 jam setiap hari. Kalau kita menyayangi penduduk bumi, yarhamkum man fis sama, maka penghuni langit akan menyayangi siapa? Kita. Kita bahas satu persatu. Contoh menyayangi hewan. Menyayangi sinten? Hewan. Ada yang punya binatang peliharaan? Contohnya apa? Cing. Terus? Ayam, kambing, hamster, sapi ada? Ramane. Ini adalah contoh
hewan peliharaan dan juga hewan ternak. Cara menyayangi hewan, contohnya apa saja? Pertama, dikasih makan. Makannya apa? Nasi, macam-macam. Ada rumput, ada apa? Melet, fur. Apalagi? Hah? Nasi juga suka ya ayam. Ya, dan lain sebagainya. Kasih makan. Yang kedua, dijaga kebersihannya. Sering dimandikan, kandangnya dibersihkan, dan yang lain sebagainya. Kasih makan, dijaga kebersihan. Apalagi? Apalagi? Dikasih nama. Tuh, kok ketawa? Ini sunnah. Ngasih nama ke dalam binatang peliharaan hukumnya sunnah. Bahkan onta yang dimiliki oleh Rasul masing-masing punya nama. Masing-masing punya nama. Ya. Dalam sebuah hadis dari Imam Abu Dawud, suatu hari Rasul pernah melihat onta. Melihat apa? Onta yang punggung sama perutnya itu nempel. Yajma'u bainal dhuhri wal batn. Punggung sama perutnya nopo? Nempel. Kira-kira maknanya apa? Punggung sama perutnya nempel. Saking kurusnya. Saking apa? Kurusnya. Lalu Rasul mengatakan, ittaqullaha fi hadhil bahaimi al-mu'jamah. Bertakwalah kalian kepada Allah di dalam memelihara binatang yang mu'jamah. Mu'jamah artinya apa? Hewan yang tidak bisa ngomong. Pertanyaannya, hewan itu bisa ngomong atau tidak? Nggak bisa. Tapi kenapa Rasul menegaskan kembali hewan yang tidak bisa ngomong? Kenapa alasannya? Karena isyarat dari Rasul supaya manusia itu peka. Apa? Hewan tadi karena tidak bisa ngomong, ya otomatis pas kelaparan cuma bilang apa? Cuma bersuara saja. Kalau sapi bagaimana? Mau. Apakah mau artinya lapar? Kan kita nggak tahu. Maka manusia dituntut peka karena binatang nggak bisa mengeluhkan apa yang dia rasakan. Nggak bisa berkata saya lapar, nggak bisa berkata ke kandangnya kotor, nggak bisa. Maka orang yang merawat hewan harus peka. Ya, ini cara merawat hewan. Harus kepekaan yang kita tingkatkan. Hewan sudah, apalagi tumbuh
tumbuhan. Dalam sebuah hadis, suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, siapa namanya? Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Namanya siapa? Cung yang tahu? Gak ada yang tahu? Kalau anaknya Raffi Ahmad namanya siapa? Wow, sekepriwe dia lah. Anaknya artis apa? Anaknya sahabat orang? Ini namanya dunia terbaik. Aduh. Anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah ibn Umar. Ketika beliau masuk usia senja. Usia senja maksudnya usia tua. Beliau saat itu mau menanam biji kurma. Menanam apa? Biji kurma. Lalu para sahabat yang lain mengatakan, buat apa nanam? Paling engkau tidak bisa menikmati apa yang engkau tanam. Karena buah kurma itu untuk menjadi besar perlu waktu yang sangat panjang. Kemungkinan Ibnu Umar sudah meninggal. Lalu Ibnu Umar mengatakan, kalau seandainya saya nggak bisa makan hasil dari kurma ini, maka semoga ada anak cucuku yang bisa makan. Ini pentingnya kita merawat tanaman. Walaupun kita menikmati hasilnya atau tidak, tapi ini menjadi bagian untuk disayangi siapa? Allah. Adik-adik yang baru beli rambutan, bijinya kalau bisa dibuang atau ditanam? Ditanam. Ya, kalau habis makan buah, kulitnya dijadikan apa? Pupuk dan yang lain sebagainya. Ya, ini yang kedua, menyayangi siapa? Tumbuhan. Di antara cara yang lain adalah dengan menyiramnya setiap hari. Berapa kali? Sejam sekali. Ya mati nanti. Seperlunya saja. Ya. Jadi ini yang kedua, yaitu menyayangi seluruh penduduk bumi. Kemudian yang ketiga, cara untuk menggempakan langit adalah memprioritaskan solat kita. Apa? Memprioritaskan solat kita. Sih artinya apa? Barisan. Sofa ya sufu, sofa barisan. Cara yang pertama, memilih sof yang paling depan. Apa? Memilih sof yang paling depan. Dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasul bersabda, Inna Allah wa malaikatahu
malaikatahu yusalluna 'alas sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikat akan bersolawat, akan merahmati orang-orang yang berada di shaf paling awal. Jadi yang paling awal sing paling ngarep pahalanya lebih akeh. Sing buri paling ya kurang lah. Jadi hadis ini tidak hanya berlaku ketika sholat saja, ketika belajar juga sama. Coba siapa di antara adik-adik yang malu duduk paling depan kalau di kelas? Coba angkat tangan. Malunya kenapa? Bok ditunjuk di seat. Sama siapa? Bapak Ibu guru. Apalagi soft depan paling pojok. Oh itu urutan. Jangan malu. Justru harus bersyukur. Orang-orang yang berada di soft paling depan keutamaannya lebih banyak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dalam soft sholat, yaitu menutup celah yang kosong ketika sholat dan juga ketika ngaji. Dalam sebuah hadis dari Imam Ibnu Majah, Rasul bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa. Allah dan para malaikatnya akan bersolawat dan merahmati orang-orang yang suka menyambung shaf yang terputus. Menyambung apa? Shaf yang terputus. Coba sekarang kita lihat, ada nggak shaf kita yang terputus? Nggak cuma ada, banyak. Itu bolong. Yang belakang bolong. Jadi bagi orang-orang yang mau merapatkan, nah ini kayak yang laki-laki mau merapatkan shaf, ini yang akan disolawati oleh siapa? Allah dan para malaikat. Jadi adik-adik ketika sholat juga di masjid masih ada sisa ya di pojokan cukup untuk satu orang, maka apa yang kita lakukan? Dirapatkan, kita maju ke depan, jangan malah buat shaf yang baru, kurang afdal. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dalam masalah shaf salat adalah mengutamakan shaf yang paling kanan. Paling apa? Kanan. Dalam sebuah hadis dari Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, Rasul bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah dan para malaikat akan bersalawat kepada orang-orang yang berada di shaf paling kanan.
Jadi yang paling kanan siapa ini ya? Nah ini. Jadi mereka para laki-laki lebih afdol daripada orang yang berada di saf sebelah kiri. Berarti ngasuk pindah kene kabeh ya. Ya boleh. Tetap ya. Orang yang berada di saf sebelah kiri itu lebih baik daripada orang di saf sebelah kanan paling belakang. Paling belakang. Makanya kalau lagi sholat, lagi ngaji, utamakan berada di sebelah mana? Kanan depan. Baru yang lain ngikut. Coba ulangi, dalam masalah sholat, apa yang harus kita lakukan? Memilih shaf paling depan. Yang kedua, mengisi shaf yang kosong. Yang ketiga, mengutamakan sebelah kanan. Dengan ini kita akan disolawati oleh Allah dan para malaikatnya. Baru berapa cara? Baru 3 nih. Sekarang cara yang keempat. Ya. Adalah mengajarkan kebaikan sekecil apapun. Apa? Mengajarkan kebaikan sekecil apapun. Dalam sebuah hadis dari Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardina. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan penghuni bumi, hatta namlata fi juhriha, bahkan semut yang ada di sarangnya. Sarang semut. La yusalluna ala muallimin nasil khaira. Siapa saja tadi? Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, kemudian semut. Mereka bersolawat kepada siapa? Pengajar kebaikan sekecil apapun. Hadis dari Imam Tirmidzi. Kira-kira tugas mengajarkan kebaikan itu tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Apakah tugasnya guru saja? Apakah tugasnya ustadz saja? Apakah tugasnya khotib saja? Tugas seluruh umat manusia. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala inna dunya mal'unah." Dunia ini aslinya terlaknat. Apa yang terlaknat? Dunia. Illa artinya apa? Kecuali. Jadi ada di dalam dunia ini yang tidak nopo terlaknat. Rasul menyebutkan ada 4. Yang pertama, zikrullah. Zikrullah artinya apa? Zikir kepada Allah. Jadi zikrullah itu maknanya ada 2. Berapa? 2. Makna yang pertama, sekedar ingat.
Lagi kerja tiba-tiba ingat Allah. Lagi mencuri tiba-tiba ya cuma ingat tapi orang sadar. Lagi sekolah tiba-tiba ingat Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, mengucapkan lafaz zikir. Itu dua makna zikrullah. Jadi zikrullah tidak terlaknat di dalam dunia ini. Yang kedua, wa ma walah, dan orang-orang yang suka berzikir. Yang ketiga, wa alimun, orang-orang yang mengajarkan apa? Kebaikan. Yang ketiga, yang keempat, au muta'allimun, dan orang-orang yang belajar. Coba ulangi. Yang pertama apa? Zikrullah. Yang kedua, orangnya. Yang ketiga, mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang yang belajar. Hanya ada 4 ini saja yang tidak terlaknat di muka bumi ini. Semuanya terlaknat. Maksudnya 4 hal ini yang akan selalu mendatangkan kebaikan. Beda dengan harta. Harta bisa mendatangkan kebaikan, bisa juga mendatangkan keburukan. Kalau apa? Kalau korupsi. Ya, kalau korupsi. Kita akan ceritakan suatu kisah nyata yang dialami oleh gurunya Imam Bukhari. Apa? Gurunya Imam Bukhari. Namanya Ishaq bin Rahawayh. Namanya siapa? Ishaq bin Rahawayh. Suatu hari beliau sedang mengajar Imam Bukhari muda. Imam Bukhari masih muda seperti kalian dan muridnya yang lain. Siapa gurunya? Ishaq bin Rahawayh. Suatu hari ketika sedang mengajar, Ishaq bin Rahawayh berkata kepada Imam Bukhari dan muridnya yang lain. Jadi perkataan beliau seperti bercanda, tapi sebuah perintah juga. Beliau mengatakan, murid-muridku, ya syukur-syukur ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Perkataan tadi kira-kira berapa detik? Berapa detik? Kita ulangi. Dihitung ya. Murid-muridku, ya syukur-syukur ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis sahih di dalam satu buku. Berapa detik? 10? Ya 10, 11 sama apa lah. 10 atau 11 detik. Dengan perkataan berapa detik tadi? 11 detik. Itu masuk ke dalam hatinya Imam Bukhari. Dan sejak itu Imam Bukhari menyusun
hadis-hadis sahih yang sekarang kita kenal dengan Sahih Bukhari. Hanya dengan perintah berapa detik? Cuma 11 detik. Tapi efeknya luar biasa. Inilah namanya keberkahan. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan gak harus teorinya banyak, gak harus persiapannya berlembar-lembar. Sampaikan dari hati, maka akan sampai ke hati orang lain. Kira-kira Imam Ishaq bin Rahawai dapat pahala jariah atau tidak? Hanya dengan perkataan 11 detik saja. Ya, inilah poin yang keempat, mengajarkan kebaikan sekecil apapun. Kemudian yang terakhir, kita cukupkan 5 saja. Yang terakhir adalah sering taubat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sampaikan kisah yang terakhir, yaitu kisah yang terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kapan? Di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari beliau mengadakan sholat istisqa. Istisqa artinya apa? Sholat untuk minta hujan. Mereka sholatnya di masjid atau di lapangan? Di lapangan. Ketika sudah selesai sholat, kemudian khutbah, Allah tidak menurunkan apa? Hujan. Ini hujan ya. Apa yang terjadi? Kemudian Allah mewahyukan atau mengabarkan kepada Nabi Musa. Dengarkan baik-baik adik-adik. Allah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, aku tidak menurunkan hujan karena masih ada satu orang." Berapa? Di antara jamaahmu yang sudah 40 tahun bermaksiat kepada Allah, belum pernah bertobat sampai sekarang. Berapa tahun bermaksiat? 40 tahun. Belum bertobat. Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada jamaahnya, "Wahai jamaahku, siapa di antara kalian yang sudah bermaksiat kepada Allah 40 tahun belum bertobat? Tunjukkan batang hidungnya." Kira-kira ada yang berdiri nggak? Kira-kira malu nggak kalau berdiri? Nggak ada yang berdiri. Kemudian orang tersebut tertunduk kepalanya. Orang tersebut apa? Tertunduk kepalanya. Beliau mengatakan di dalam hatinya, "Maha suci Engkau ya Allah. Aku telah bermaksiat kepadamu 40 tahun, tapi Engkau masih
menutup aibku sampai sekarang. Dia mengatakan dalam hatinya seperti ini, aku telah berbuat maksiat, tapi engkau tutupi ya Allah. Dan pada hari ini, aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku berjanji akan menjadi muslim yang baik. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, inna fulanan taba. Orang tadi sudah bertobat kepada Allah. Lalu Allah menurunkan apa? Hujan. Jadi orang-orang yang suka bertobat kepada Allah, meratapi kesalahannya, menangisi kemaksiatannya, itu akan semakin dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Maka sering-seringlah kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada siapa? Allah. Ya, demikian saja yang bisa kami sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya yang bisa diambil. Ya. Sedikit ini pesan dari panitia. Mohon doa untuk kesembuhan pengurus Parapi Fathul Kurnia yang sedang diuji dengan sakit. Ya, kita berdoa untuk beliau dan siapapun saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang kafah. Ya, kami bacakan nanti, monggo antum mengaminkan. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi fathul kurniya ishfi fathul kurniya la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi kulla muslimin al-marad la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. As'alullaha rabbal azim an yashfiya fathul kurniya. As'alullaha rabbal arsyil azim an yashfiya fathul kurniya. As'alullaha rabbal arsyil azim an yashfiya fathul kurniya. La ba'sa tuhurun insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.